Gunakan masker untuk melindungi dari debu-debu kotoran transmisi. Kemudian tak lupa juga selalu menggunakan sarung tangan sebagai alat pelindung diri. Yang pertama, unit sepeda motor Matic tentunya. Kemudian ini adalah spesialis toolnya untuk pembongkaran transmisi otomatis. Dan ada toolset. Pertama, kita buka dulu cover saringan udaranya. Kendorkan menggunakan obeng plus karena bentuk pengikatnya berupa skrup. Lepaskan baut pengikat cover CVT atau crankcase menggunakan kunci T8. Melepas baut dari sisi terluar lebih dahulu. Dalam melakukan pelepasan baut apapun itu harus dimulai dari bagian luar terlebih dahulu. Setelah semuanya dikendorkan, kemudian baru kita ke bagian tengah. Setelah itu bisa kita lepas semua baut yang menempel atau pengikatnya. Kemudian kita tarik crankcase keluar. Amankan baut pada tempat yang lebih aman atau pada kotak alat juga bisa. Gunakan spesialis service tool untuk melepas driven pulley belakang. Ini digunakan untuk menahan outer clutch supaya tidak ikut berputar. Ini adalah posisi yang benar untuk melepas. Gunakan kunci ring nomor 19. Kendorkan dengan menghentakkan kunci dan menggunakan posisi tangan yang ergonomis. Setelah baut pengikatnya kendor, kita lepas SST-nya atau spesialis toolsnya. Kemudian kita lepas mur pengikat yang sudah kendor. Setelah itu kita lepas yang drive face bagian depan menggunakan SST CVT yang bagian depan. Ini adalah contoh penempatan untuk proses pemasangan yang benar. Kemudian kita gunakan kunci shock nomor 22 untuk melepas mur pengikatnya. Gunakan kekuatan tangan dan putar berlawanan arah jarum jam. Setelah itu lepas mur pengikatnya, kemudian SST-nya dan drive face unit bisa terlepas. Kemudian tarik keluar. Kita lepas drive pulley unit depan atau drive face. Kita buka manual book. Kita lihat standar buku manualnya, berapa ukuran standar dan batas limit maksimal dan minimal yang akan kita periksa. Yang pertama, kita periksa kondisi drive bell. Amati dari keretakan, apakah ada retak, dan pastikan tidak ada keretakan. Kemudian kita ukur lebar drive bell menggunakan jangka sorong
lebar minimal adalah 17,5 mm, sementara lebar terukur adalah 18,75 mm. Setelah itu kita ukur juga diameter luar Bosch drive base dengan menggunakan jangka sorong yang sama dengan diameter minimal 21,98, terukurnya adalah 22,05 atau masih sesuai standar. Kemudian setelah itu kita ukur diameter dalam bushing drive base menggunakan pengukur diameter dalam. Diameter maksimalnya adalah 22,11, terbacanya adalah 22,05. Kemudian kita ukur bandul roller satu persatu dengan diameter minimal 17. Roller pertama adalah 17,95. Kemudian kita cek roller yang kedua. Diameternya adalah 17,9, masih sesuai standar. Roller yang ketiga, diameternya adalah 17,95. Kemudian roller yang keempat terukur diameternya adalah 17,95. Roller yang kelima terukur diameternya adalah 18,00. Kemudian diameter roller yang terakhir adalah 17,85, sesuai standar semuanya. Setelah itu kita ukur outer clutch menggunakan diameter dalam. Maksimalnya adalah 112,5. Kemudian diameter terukurnya adalah 112,2 atau masih sesuai standar. Setelah itu kita ukur juga ketebalan kampas. Tebal minimalnya adalah 2 mili atau 2,0 mili. Kita ukur yang pertama menggunakan pengukur kedalaman. Tebal pertama adalah 2,45, masih standar. Kemudian ketebalan yang kedua adalah 2,95, masih sesuai standar juga. Ketebalan yang ketiga terukurnya adalah 2,45, sesuai standar semuanya. Ini adalah data pengukuran yang kita peroleh hari ini dan semuanya masih kondisi baik. Kemudian pasang kembali, rakit kembali drive pulley unit depan. Setelah itu kita pasang lagi. Bushingnya jangan lupa dipasang. Kita pasang drive bell. Jangan lupa ring penguncinya. Setelah itu kita pasang drive base-nya. Kemudian kita pasang ring lagi. Dan kemudian baru mur pengikatnya. Lihat buku manual untuk melihat torsi pengencangan drive pulley depan 59 Nm. Kita set kunci momen di angka 59 Nm. Kemudian kita kencangkan drive pulley depan. Pastikan sampai berbunyi klik. Setelah itu kita bersihkan kampas driven pulley belakang menggunakan kertas gosok. Kemudian kita gunakan brake cleaner untuk membersihkan kampas. Kita juga bersihkan outer dari driven pulley belakang menggunakan kertas gosok bagian dalam. Gunakan juga brake cleaner untuk membersihkannya. Setelah itu kita pasangkan drive bell. Kita tarik supaya drive bell-nya masuk. Setelah dirasa cukup, kemudian kita masukkan pada dudukannya. Pasang outer driven pulley atau outer clutch-nya. Setelah itu pasang ring dan juga mur pengikatnya. Kemudian kita pasangkan SST untuk proses pengencangannya. Untuk
Untuk pasang SST ini terbalik dari saat proses pelepasan tadi. Setelah itu kita cek kembali buku manual, lihat spek torsi pengencangan untuk belakang. Setel kunci momen untuk pengencangan belakang adalah 49 Nm. Kemudian kita kencangkan sampai berbunyi klik. Setelah itu bersihkan gear kickstarter dan pastikan kickstarter dapat bekerja dengan baik. Kita pasang kembali cover CVT atau crankcase. Sesuaikan lubang bautnya. Kita pasang baut dari sisi tengah. Kalau melepas dari sisi terluar, untuk pemasangan kita pasang dari sisi yang tengah dulu. Kemudian setelah itu baru kita pasang sisi terluarnya. Rapatkan menggunakan kunci T8. Pastikan sampai rapat saja, tidak perlu dikencangkan. Untuk pengencangannya kita gunakan lagi kunci momen. Kita lihat torsinya adalah 22 Nm. Kita setel pengencangan di angka 22 Nm. Setelah itu kita kencangkan satu persatu dari tengah sampai berbunyi klik. Kemudian kita pindah dari sisi yang luar. Pastikan semua baut dikencangkan. Kemudian kita pasang kembali cover saringan udara. Gunakan obeng plus untuk mengencangkannya. Untuk langkah terakhirnya adalah kita ganti oli transmisinya. Kendorkan baut tab bagian bawah dengan menggunakan kunci ring nomor 12. Kemudian kita lepas baut lubang pengisiannya terlebih dahulu. Setelah terlepas, baru kita melepas baut bawah atau tab oli transmisinya. Kemudian kita biarkan sampai olinya mengalir sampai habis. Setelah olinya habis, kita pasang kembali baut tab olinya. Kita rapatkan dan kita kencangkan menggunakan kunci ring 12 tadi. Tidak usah terlalu kencang. Kemudian kita siapkan oli transmisi 120 mili. Kita buka tutup oli transmisinya. Setelah itu baru kita isikan melalui lubang pengisian sampai olinya terisi penuh. Jangan lupa kencangkan kembali tutup lubang pengisian. Kita cek lagi baut tab olinya apakah sudah kencang. Untuk yang terakhir kita bereskan alat-alat, kembalikan pada tempatnya. Setelah itu kita bersihkan area kerja kita.